Ada Onyx, nggak ada BNW. Oh, berarti saya Void prediksi tetap. Void. Saya Tetap Void. Void. Iya. Oke, tetap Void. Kalau Kalau Kakak Pasta? gua prediksi game pertama sebenarnya gua pengen prediksi NFT gitu. Cuma NFT ya? udah diambil sama Mutiara Dona Fiska, jadi gua bakal ambil prediksinya untuk kali ini RRQ. Oke, Kakak Pasta RRQ ya teman-teman. Dan ini dia teman-teman, pesawat kita sudah mengudara, sudah menurunkan beberapa tim, bahkan hampir semua yang sudah turun. Dan saat ini mereka cukup aman lah ya, bisa menjangkau ke drop zone mereka masing-masing. Cukup padat di awal-awal juga, dan seperti biasa mereka sudah mempunyai tempat masing-masing. Tinggal bagaimana kita bakal melihat. Oh, nampaknya sudah ada pertemuan Void yang tadinya saya prediksi satu player mereka harus tertangkap di awal-awal sekali. Sayang sekali, tanpa ada penyelamatan yang dilakukan, langsung di end menjadi poin pertama masuk untuk Geek Fam saat ini. Gua rasa wajar sih sebenarnya kalau misalkan dari Void kehilangan satu anggota mereka karena mereka masuk ke daerah kekuasaan dari Geek Fam gitu. Iya. Gue jarang banget ngelihat satu pemain dari Void ini tiba-tiba dia ambil daerah sekitar Nakam. Ini bahkan unpredict juga dari Void. Mereka pengen ambil scrapping area sedikit lebih luas, tapi ternyata pemain-pemain dari Geek Fam cukup siap untuk menyambut kedatangan satu pemain dari Void tadi. Gua rasa tadi dua pemain dari Geek Fam cukup banget lah untuk menghajar satu anggota dari Void, dan hilang satu anggota di awal-awal menurut gua bakal menjadi hal yang menyulitkan untuk Void sampai di late game nanti. Iya, betul sekali, apalagi ini kita tahu Sunhawk ya. Sunhawk kalau sudah terculik satu persatu di awal-awal bakal sulit sekali karena map yang kecil juga, otomatis bakal besar potensinya untuk berkaitan dengan tim-tim yang lain. Tapi saat ini, boom, nampaknya yang tadi dibahas oleh Kakak Junior juga bahwa mereka belum terlalu perform untuk beberapa minggu yang lalu. Tapi saat ini harusnya mereka sudah mulai step up, sudah mulai riset juga, evaluasi banyak yang sudah dilakukan, masih memantau ke arah bagian Matoy dari GPX saat ini. Betul. Masih ada jarak di antara mereka. Ini Bravo kalau nggak salah ya. Mereka bakal bermain di bagian Bravo, di mana Bravo juga menjadi tempat di mana GPX turun. Sejauh ini sebenarnya nggak pernah dapat gangguan gitu dari Boom Esport, tapi tiba-tiba ngelihat adanya satu pemain Boom lagi yang turun di sekitar GPX, gua rasa tidak heran karena Boom dari minggu pertama juga sampai minggu kedua mereka selalu bermain unpredict dari drop zone. Mereka suka mengejutkan tim-tim lain yang tiba-tiba mereka tabrak daerah kau. Mereka bermain scrapping dengan begitu luas di Wrangle, jadi sangat mengejutkan banget. Tapi kali ini Poker yang memberikan sebuah happy birthday ternyata masih belum berhasil untuk mendapatkan satu knockdown. Menunjukkan pemain dari GPX Matoy masih bisa terselamatkan, bahkan langsung di follow up dengan adanya granat di tangan seorang Voker. Granat kembali dikirimkan tapi terlalu masak, harus meledak di bagian udara. Matoy posisinya sudah terancam, mencoba mundur ke bagian belakang. Tapi ini kalau dia mundur terlalu jauh, posisinya sangat open sekali. Dan Ken saat ini sudah melihat dari bagian kanan, masih menggocek spray dan kembali dilakukan. Tapi itu dia refleks yang dilakukan dari seorang Matoy, cukup baik sekali. Ini istilahnya refleks cijel-cijel. Refleks cijel-cijel. Refleks cijel, kenapa tuh cijel-cijel? Apa ya? Kemarin saya nobar dengan Cijeli kan, jadi Cijel itu ada istilahnya. Oh, ada istilahnya. Iya. Refleks cijel-cijel berarti ya. Cijel-cijel. Oh, Jelly bikin istilah sendiri. Gue heran banget sama Ken, itu free shot. Iya. Dan dia yang udah nge-scout duluan, dia dapetin informasinya duluan, tapi malah dia yang hilang oleh seorang Matoy, dan respon yang begitu cepat dari seorang Matoy untuk mengetahui keberadaan dari seorang Ken. Itu gue yakin pendengarannya betul-betul bagus banget untuk mendengarkan langkah kaki Ken yang ada di sebelah kanan dia tadi. Iya, biasanya kita sebagai player yang mencari musuh, otomatis musuh yang dicari itu lebih siap sih harusnya. Dan tapi ternyata di sisi lain di feed eliminationnya ada pertemuan juga antara Bonafide dan juga BNW, di mana Flux terjatuh di bagian arah bukit. Dengan begitu jauh, tepingan dari seorang Ceta berhasil mengantarkan poin pertama untuk mereka juga saat ini, Kakak Pasta. Wow. Kita ngelihat banyak banget pick off yang terjadi di awal-awal yang menguntungkan untuk beberapa tim. Bonafide dapetin satu poin di awal, Geek mendapatkan satu poin di awal, GPX juga dapetin satu poin di awal. Ini yang rugi sebenarnya kalau gue lihat ya, dari tim yang udah kehilangan satu anggota mereka, Boom yang paling rugi sama Void. Ini dua tim yang menurut gue paling rugi karena tadi Void apes banget untuk langsung ketemu dua pemain dari Geek Fam. Terus dari Boom, gue heran apa yang terjadi di Ken tadi, dan nanti harusnya bakal dikomentarin sama Junior Out. Itu sudah akan pasti dianalisa oleh Junior Out juga. Dan kali ini kita bakal melihat NFT yang dimana mereka sudah bergerak sedikit melakukan pengecekan, tapi kayaknya bakal ada happy birthday deh. Ini kayaknya harusnya bakal ada happy birthday karena ada dua pemain dari Ion yang siap untuk menyambut kedatangan seorang Flippy, bahkan tembakan dari bagian atas Misery mampu untuk mendapatkan satu anggota dari NFT kali ini, mungkin bakal menjadi korban berikutnya karena Ramones agak sedikit macet tadi mobilnya, dan free shot dari bagian belakang. Ion mendapatkan 2 elimination point, bahkan NFT yang tersisa 2 anggota mereka kali ini sudah mengetahui beberapa posisi setup dari pemain-pemain
pemain Ion namun masih belum bisa mendapatkan trade knock ataupun trade elimination sama sekali. Wah, fatal sih ini yang dilakukan player-player dari NFT. Tadi Ramones dengan baginya harus nyangkut beberapa kali di posisi yang cukup berdekatan, bahkan itu free shoot sekali yang dilakukan dari anak-anak Ion ke arah Ramones. Dan saat ini ada split yang dilakukan juga masih cukup aman dari bagian Ionnya, belum ada third party yang dilakukan dan menyisakan Swavel dan juga Drone masih memantau bertahan di bagian high groundnya. Wah, ini NFT yang lagi memuncaki. Kalau mereka tidak cepat sadar dan bangkit untuk di game berikutnya, mereka bakal fatal untuk minggu ketiga. Ya betul, ini berbahaya juga tentunya. Apalagi kalau misalkan kita lihat lah track recordnya dari NFT sendiri, mereka bermain stabil di 2 minggu pertama kemarin, di minggu pertama dan minggu kedua mereka bermain stabil. Bahkan mereka menyamakan atau enggak poin mereka lagi ketat banget dari segi bonus poin, cukup ketat dengan Ion dengan sama-sama mendapatkan 37 bonus poin. Ini sebenarnya start yang enak gitu untuk NFT kalau misalkan mereka ingin nge-clear lagi hari ini, ingin dapetin poin yang banyak lagi untuk di minggu ini supaya mereka ngedapetin bonus poin yang cukup banyak ketika nanti bermain di babak country finals. Iya, betul sekali. Madu. MAADU. Kenapa itu? Gak tiba-tiba aja pengen. Oh, tiba-tiba random sekali lah semoga ya. Apakah gara-gara ada diskon dari Grab ini jadi pengen order madu ya? Madu kita tahu lagi mahal gitu. Cuma dengan adanya diskon dari Grab 50% untuk setiap pembelian dan tidak ada minimum pembelian sama sekali. Jangan lupa gunakan kode promonya di PMPLIDX Grab. Jangan lupa scan barcode-nya untuk download Grab, tapi ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Ini hanya berlaku untuk para pengguna baru. Iya, betul sekali. Jadi kalau kalian mau ini, kalian harus membuat akun baru dulu, baru bisa kalian dapatkan. Tapi Kakak Pasta, bicara tentang iklan-iklan tadi yang sudah ditampilkan, Kakak Pasta, saya mau kasih tebakan-tebakan ke Kakak Pasta. Apa itu? Gunung-gunung apa yang banyak iklan? Gunung? Aduh. Apa tuh? Mikir lagi gue nih. Belum buka puasa udah disuruh mikir. Apa tuh? Apa tuh, nggak tahu gue. Gunung promo. Gunung promo. Promo ya. Oh, Bromo ya, bukan promo ya. Aduh, oke dia. Itu tadi kita melihat ada iklan yang muncul juga teman-teman, ada promo juga. Itu partnership kita yang bagus gitu. Iya, Betul-betul mensupport acara PUBG Mobile, mensupport acara PMPL Spring Split sekarang. Jadi apalagi sekarang gitu, misalkan ini udah mau mendekati berbuka puasa, kita misalkan lagi nggak bisa meninggalkan rumah ya tinggal order aja dengan menggunakan GrabFood. Betul, GrabFood. Pengen kemana-mana tinggal gunakan GrabBike. Ada GrabCar juga untuk membuat kita lebih nyaman. Nah itu lengkap semuanya dari Grab pokoknya. Dan kita bakal kembali lagi melihat tim-tim di mana sudah mulai tidak terlalu banyak fight yang terjadi. Mereka sudah mulai bergerak untuk mengamankan area kompon mereka. Tapi saat ini Daybot dengan kali duanya saja bisa melihat ke arah seorang Ciel yang lagi bergerak. Itu kayaknya depannya sungai ya. Tapi pengamatan dari Daybot benar-benar bagus banget gitu. Tajam. Mata dia tajam banget loh. Seperti yang pernah dibahas sama analis kita bahwa Daybot adalah salah satu pemain dengan pengamatan yang cukup detail. Bahkan kali ini dia bisa melihat pergerakan dari seorang Chill yang masih berdansa, tapi ada spray yang masih belum ada hit mark yang masuk menuju ke arah pemain dari arah Victim 365. Chill masih bisa berdansa di bagian bawah sebuah jembatan, tidak ada hit yang masuk sama sekali dari Daybot. Tapi setidaknya Daybot sudah mendapatkan informasi bahwa di seberang sana ada satu pemain yang sudah mulai bergerak mendekat ke arah daerah kekuasaan dari GD. Iya, betul sekali. Berarti kalau Nerpeko bilang tatap mata Peko, dia harus berhati-hati juga. Jangan ke semua orang. Kalau dia bilang ke Daybot berarti hati-hati karena Daybot tatapannya juga tajam. Tatapannya juga tajam Daybot itu. Tatapannya benar-benar tajam banget untuk melihat pergerakan dari beberapa tim. Sama halnya mungkin seperti yang dilakukan oleh seorang Luxi yang sudah mulai mengamati pergerakan dari tim Aura. Kali ini di mana Aura? Ini sebenarnya basic permainan dari Aura sih. Ibaratnya kayak hafalan pergerakannya Aura di mana mereka dari Ruins, mereka langsung amankan dari arah rumah pinggir sungai ini. Itu udah ya spot-spot yang udah dihafalin juga sama tim-tim lain, sama seperti yang dilakukan sama Ion sebenarnya atau sama Victim pada masanya, di mana di seri biasanya nempatin satu daerah scraping di bagian sekitar bootcamp. Oke, betul sekali. Dan yang pastinya mereka sudah mendengarkan sebuah kepingan M4 yang dibuka dari Luxi, dan ini yang pastinya mereka bakal mengetahui bahwa yang mengisi sering di area bukit ini pastinya antara Bigetron atau beberapa tim juga yang biasanya terlebih dahulu mengambil bagian bukit. Dan saat ini juga GPX ternyata Matoy yang tadinya terancam di bagian Bravo sudah berhasil melakukan regroup ke arah teman-temannya yang saat ini juga masih cukup aman, cukup jauh berada dari musuh. Tapi di bagian kiri mereka terlihat Boom yang tadinya menjadi ancaman buat mereka, tapi mereka berhasil menangkap satu korban. Dan ini dia Victim 365 berhasil menyeberang dari bagian sungai mengisi kompon berada di bagian pinggiran sungai. Ya betul, sementara Victim kayaknya nggak bakal melakukan pergerakan yang terlalu banyak juga mengingat mereka masih diuntungkan dengan posisi zona saat ini. Dan sebentar lagi kita bakal melihat untuk
update dari zona Tring. yang kedua ternyata menuju ke bagian painan. Biasanya nih, Iya. biasanya kalau ke arah painan kayak gini yang benar-benar diunggulkan adalah tim NFT. Iya betul, mirip-mirip ke Sanok minggu Betul, pertama. mirip banget ini sama Sanok minggu pertama, dan kalau nggak salah 1 atau 2 kali Sanok di minggu yang kedua dengan circle yang seperti ini menguntungkan banget buat NFT karena win rate-nya NFT untuk WBCD di Sanok itu bisa dibilang lebih besar daripada tim-tim lain. Oke betul. Dan apakah last circle-nya bakal seperti minggu pertama lagi? Ini mirip-mirip sekali teman-teman, yang dimana beberapa tim untuk mengambil bagian painan itu masih cukup kosong, tiap peluang dia bakal dapat. Dan saat ini terlihat dari bagian high ground, proning shoot dilakukan dari seorang Rosesi, cukup memberikan tekanan dan beberapa peluru masuk ke arah badan dari satu player yang berada di bagian bawah tadi dari anak-anak Skylight Gaming. Ini dia Zay. Zay ini akun lamanya sekarang berada di saya Kakak Pasta. Loh. Menyala-menyala Pak. Kau yang beli? Iya. Waduh, ternyata Reski yang membeli akun dari Zai. Banyak menyala berarti ya? Menyala, ada 12 senjata yang menyala-menyala. Waduh, saya tidak punya itu senjata yang menyala-menyala, tapi Reski punya. Oke, kita ngelihat kalau tadi kita udah ngelihat pergerakan dari Skylights Gaming Reverse Blue, kali ini kita bakal melihat pergerakan dari Zona Esports, di mana mereka saat ini mendapatkan bagian pinggir zona yang kedua dari arah bagian utara tentunya, dan jarak mereka tidak terlalu jauh dari bootcamp. Kalau misalkan tadi tidak ada pergerakan cepat dari Ion, harusnya mereka sebentar lagi bakal berteman sama Ion, atau harusnya sebentar lagi mereka bakal bertemu juga dengan Bigetron, karena ini jaraknya nggak terlalu jauh. Tapi ternyata Luxi bakal membuka tembakannya dan berhasil mendapatkan satu anggota dari Aura, di mana No Mercy yang menjadi korban dari Bigetron kali ini. Kaget sih ini, tak terprediksi di mana Bigetron keluar dari bukit mereka, turun ke bagian bawah jembatan dari bagian area vision yang cukup jauh. Berhasil Luxi mendapatkan satu buah knock ke arah No Mercy, tapi saat ini masih ada upaya untuk bisa diselamatkan dari anak-anak Aura, karena terlihat juga dari Bigetron mereka lebih bergerak mengutamakan untuk mendapatkan bagian painan. Kebetulan juga painan masih kosong, kalau mereka dapat mereka untung sekali nih. Betul, betul. Ini yang bisa dibilang bahwa permainan pintar dari Bigetron. Kali ini mereka lebih memilih untuk bermain objektif. Kalau dari zaman dulu kan kita ngeliat kayak Bigetron lebih agak nakal gitu. Iya, Dengan arti nakal dalam arti kayak suka motongin beberapa tim lain, ngambil satu pemain, terus mereka rotasi lagi. Tapi kali ini mereka benar-benar bermain objektif dengan aman, tentunya dengan mengirimkan 2 pemain mereka di bagian depan. Biasanya Zuxi doang yang maju ke depan untuk nge-scout, tapi kali ini 2 pemain yang ada di barisan paling depan dari Bigetron. Mungkin karena beberapa kali ketika mereka rotasi cepat di Sanok, mereka sering banget keculik dengan mudah gitu. Entah Yuha yang keculik atau Zuxi yang keculik. Tapi kali ini dengan 2 pemain yang dikirimkan di bagian depan, harusnya bakal memudahkan Bigetron sedikit memberikan perlawanan dengan counter shoot untuk diberikan ke arah tim yang ngasih HBD ke arah mereka. Iya betul sekali. Dengan permainan dari Bigetron yang saat ini sudah mulai baik, di mana seperti tadi Kakak Pasta bahas itu bahwa dulu mereka biasa mengirimkan Suksi sendiri. Tapi saat ini sudah ada temannya untuk mendampingi ya atau backup dia. Itu cukup bagus karena ada video yang beredar juga, saya sempat mendengarkan dari Mic Check kalau tidak salah, bahwa Bigetron itu mereka selalu mendapatkan posisi tengah atau posisi nyaman untuk bisa mendapatkan posisi WBCD. Tapi di sisi lain dengan MG3-nya dari seorang Kenan mendapatkan seorang Rosesi, ini senjata mematikan untuk saat ini. Ya betul, ini pinter banget, cerdik banget tadi dari Kenan. Dia bersabar banget untuk menunggu momentum untuk bisa mendapatkan satu anggota dari tim Onyx. Tadi Rosesi langsung diamankan, bahkan langsung ingin dipulangkan menuju ke arah lobby. Kali ini ada di bagian open field, tentunya bukan hal yang sulit untuk diamankan oleh seorang Kenan. Yang menyulitkan sebenarnya adalah backup dari 3 anggota Onyx yang lainnya, tapi tidak ada backup yang bisa menyelamatkan anggota mereka yang sudah dipulangkan ke bagian lobby. Kali ini Onyx tersisa 3 pemain saja. Iya, dan untuk saat ini juga Voin jangan terlalu fokus ke satu titik yang sama, karena ada bagian Aura di sisi kanan. Dan hati-hati, ada pertemuan juga antara Boom dan juga Evo saat ini. Evo sudah mendapatkan 1 korban lagi, yang pastinya Boom menyisakan 2 player saja. Saat ini EVOS belum terlalu komit ke bagian gudang, karena mereka juga masih ada beberapa player di bagian belakang. Microfog masih terus mencari tambahan informasi, tapi ternyata KF terbakar dari Molotov seorang BNW. Betul sekali, 1 knockdown berhasil diarahkan menuju ke arah pemain dari EVOS, tapi harusnya masih ada backup dari seorang Laser, gimana Laser langsung mendekat menuju ke arah seorang KF. Harusnya masih bisa diselamatkan lah dengan adanya smoke yang dia buat, dengan adanya beberapa obstacle juga di sekitar KF. Harusnya KF masih bisa untuk diselamatkan karena nggak ada commit spray yang dibangun oleh anggota-anggota dari BNW ataupun tim lain untuk melakukan steal elimination. Berpindah kita menuju ke bagian circle yang ketiga, di mana lagi-lagi circle menuju ke bagian painan, dan kali ini kita akan melihat antara Aura, lalu ada tadi Voin, dan mungkin bakal dihalangi juga oleh Bigetron karena Bigetron sudah masuk ke arah painan. Iya betul sekali, dan ini bakal menjadi PR besar juga untuk beberapa tim yang terlihat. Boom juga mereka bakal menunggu waktu yang lama ketika beberapa tim yang berada di sekitar mereka sudah maju, baru mereka bisa keluar dari bagian area gudang. Dan saat ini ternyata Voin Alpha tertangkap juga. Ada pertemuan yang terjadi. Seperti tadi saya bahas bahwa Voin kalau mereka terlalu fokus ke arah satu titik, ke arah tim Onyx, mereka tidak
tahu ke bagian kanan ada Aura, berarti mereka bakal tertangkap dari anak-anak Aura. Dan betul saja Jaiden menangkap satu player. Ada asap kembali dibuka dari Geek. Tappingan dari seorang drone. Semakin menyicil, sangat low HP-nya. Akankah ada datang lagi tim victim atau tidak itu? Kayaknya bakal diselamatin sih. Tadi ada pergerakan yang dilakukan untuk menyelamatkan, tapi sepertinya dari Maybe bakal langsung terabas seperti karena victim 365. Dan di belakang dari NFT ada Bigetron yang sudah siap untuk mendekat ke pertahanan dari NFT. Karena NFT juga sudah bonyok gitu. Mereka tadi diculik 2 pemain sama tim Ion kalau nggak salah. Ion tadi yang nyulik mereka di awal-awal dan harus kehilangan Ramones serta Flippy ini. Start yang kurang bagus untuk NFT. Apalagi NFT habis diprediksi sama Dona juga. Apakah ini jinx seorang analis? Wah, dan ini dia ternyata Bonafide, tim yang mengamuk di minggu pertama. Saat ini masih cukup tenang, masih full squad berada di bagian high ground juga. Ada pantauan dari seorang Daebot dari pinggiran tebing. Daebot jangan terlalu bertahan lama di bagian ini karena takutnya beberapa tim yang sudah mulai bergerak masuk dari bagian bawah terlihat jelas badan dari seorang Daebot. Ya tapi Daebot tadi di posisi yang cukup aman lah. Seenggaknya dia udah ada di posisi yang aman, nggak harus fokus ke berbagai sisi juga tinggal mengamati dari arah belakangnya. Sementara Aura yang semakin dekat kali ini kalau dilihat-lihat ya pergerakannya Aura itu agak sedikit ngekor pergerakan yang dibuat sama Bigetron tadi. Tadi Bigetron rotasi masuk ke final lewat jalur ini dan sekarang Aura ngintilin dari belakang karena mungkin emang ini adalah jalur yang aman juga, nggak terlalu terbuka dari bagian kiri mereka. Tapi ya Skylights ternyata bisa melihat keberadaan dari Aura di mana kali ini seperti dari seorang Zai sedikit masuk hit park yang bertiga pemain dari Aura, bahkan kali ini connect lagi bertiga seorang Jaden tapi masih belum mampu lagi dan lagi masih belum mampu untuk mendapatkan sebuah knockdown karena pemain dari tim Aura. Iya betul sekali, ternyata Aura bukan menjadi air dari ujung ekor tapi masih ada Skylight Gaming yang bertahan di bagian belakang mereka, tapi tidak menunggu waktu lama. Skylight juga harus bergerak untuk keluar menyeberang ke area sebelah lagi untuk mendapatkan bagian safe zone-nya dan Aura masih bertahan. Ini mereka waktu demi waktu mereka semakin dekat. Bigetron harusnya udah mulai bergerak sih karena mereka harusnya bakal memprediksi lagi pergerakan dari circle-nya. Nextnya circle keempat akan muncul di bagian mana. Terlalu lama mereka menahan malah mereka bakal kerepotan oleh tim-tim yang terlebih dahulu mengamankan bagian high ground sekitar Painan. Dan Skylights yang sudah mulai membangun pergerakan juga mengambil dari arah barat untuk masuk ke dalam zona yang ketiga. Masih sedikit mencari-cari informasi lagi apakah di sekitar sini ada tim lain atau tidak. Sebenarnya kosong sih daerahnya, tinggal di follow up aja sama anggota-anggota Skylights Gaming yang lainnya. Tapi kita lihat BNW benar-benar berada di bagian area circle. Awalnya mereka berada di bagian tengah, update circle berikutnya mereka sudah mulai melenceng ke bagian pinggiran. Dan BNW benar-benar mereka harus mempertahankan area mereka dengan sangat kuat. Karena ini sebentar lagi bakal banyak tim yang masuk ke area mereka. BTR kemarin yang tadi saya sempat bahas tapi ada war yang terjadi. BTR itu kemarin mereka bilang bahwa mereka tuh selalu mendapatkan posisi aman, posisi tengah terus untuk PMPL season ini, tapi mereka defense-nya belum kuat. Tinggal ngelihat lah hari ini kira-kira sekuat apa defense yang sudah mereka persiapkan untuk minggu yang ketiga atau minggu terakhir di babak Liga dari 2022 PMPL Indonesia Spring Split. Skylights kali ini sudah mulai berkumpul dan mereka butuh bergerak sedikit lagi untuk masuk ke dalam zona. Bigetron tadi mendapatkan center circle. Ian juga mendapatkan nomor di bagian utara dari circle dia. Dan kali ini dia melihat pergerakan dari seorang Audrey langsung di-spray begitu aja namun tidak membuat Audrey-nya ter-take down. Malah knockdown diamankan oleh Geek Fam karena pemain dari Victim 365. Bahkan kali ini Ken sudah dipulangkan bercekara lobby. Ada 2 fight di arah 2 titik yang tidak terlalu jauh jaraknya. GD karena Geek Fam dan Geek Fam karena Victim 365. Iya, dan ini sebentar lagi bakal menjadi bukit berdarah. Banyak tim sudah mulai bergerak untuk memperebutkan area high ground di mana Booms cukup tenang. Yang kita tahu juga bahwa Genesis Dogma dulunya mereka sangat kuat dan rapi bermain di area Sanok. Dan itu dia Microfox juga mendapatkan satu korban lagi. Ada fight yang terjadi di sisi lain. Masih menunggu ada split yang cukup berani lakukan dari seorang Booms. Berada bagian depan untuk mencari informasi ketika depannya kosong. Baru memanggil teman-temannya. Tapi saat ini Bonafide tidak membiarkan GD. Cukup nyaman. Granat bakal dikokang kembali kirimkan. 2 granat. Ada belasan juga. Tapi meledaknya belum pas pada tempat dari anak-anak Bonafide. Betul, ada 1 granat dan 1 smoke tadi yang dilemparkan. Bahkan kali ini bakal ada granat berikutnya yang bakal dilemparkan dari arah GD bercekar Bonafide. Masih bisa mengamankan posisi mereka. Bahkan David berhasil mereka amankan. 1 takedown knockdown kali ini berhasil mereka amankan. Dan juga Tuyul bergerak dengan begitu hati-hati. Tidak terlalu buru-buru untuk tabrak arah pertahanan dari arah Genesis Dogma. Tapi kali ini Nux dengan sebuah granat yang bakal dilemparkan tipis bercukup bagian bawah meletup. Masih terlalu jauh namun granat balasan dari GD juga masih belum on point. Sementara Daebot dipulangkan ke arah lobby dan Bonafide juga di takedown
karena posisi mereka terspot oleh Genesis Dogma. Tapi Boom juga berhasil diamankan. Knockdown demi knockdown dilakukan antara KD dan juga Bonafide bahkan Tuyul. Sebuah flank yang sukses kali ini bakal meng-spot satu pemain terakhir. Ada Satar di bagian bawah sana dan memberikan sebuah spray yang begitu lengket ke arah Tuyul. Dan Satar masih bisa bertahan tapi Ucup dengan low HP-nya healing dengan begitu tenang. Kali ini Satar selesai sudah melakukan healing bakalan sedikit demi berdiam diberikan oleh seorang Satar. Masih berada di balik batu juga kali ini. Hampir mendapatkan satu lebih. Hampir tidaklah cukup dan masih ada backup dari bagian belakang sebuah bukit. Bonafide berhasil memulangkan GD ke arah lobby. Nice try sudah untuk perjalanan Genesis Dogma di game kita yang pertama Sunhawk. Dan saat ini kita bakal melihat lagi dari Geek Fam, maybe lagi memantau, tapi Lyser juga mendapatkan seorang GPX Matoy langsung terpulangkan ke arah lobby. 2 poin kill masuk, 2 poin elimination masuk untuk EVOS, tapi mereka harus bermain dengan 2 player saja. Wah, akan ada granat yang dikirimkan lagi ke arah Rosemary. Hati-hati. Susulan Molotov lagi, tapi mereka tidak terlalu harus bertahan lama di sini karena Blue Zone semakin menyicil HP mereka. Mau tidak mau harus maju dengan jigil-jigil manja yang dilakukan dari seorang Rosemary, akan berhadapan dengan seorang Lyser. Jump shoot, headshot. Oh my god. Keren sekali movement yang dilakukan dari seorang Lyser, langsung dikonfirm menjadi point elimination. Betul sekali, begitu tenang walaupun melakukan fake bagian Blue Zone, tapi di bagian lain dari Ion kali ini harus menghadapi tamu yang tidak mereka undang di mana Zone sudah mulai masuk menuju ke arah compound mereka. Banyu yang ada di bagian luar tentunya sudah mengetahui keberadaan dari Ion adanya di bagian mana, tapi Flekido dengan berhati-hati di bagian sebuah ruangan tentunya bakal langsung terabas keluar masuk sana dan granat dari Linux connect. Fancy berhasil diamankan, bahkan Lyser di bagian lain ada GPX yang sedang berperang dengan EVOS juga. Ini dua fight di bagian dua titik yang berbeda dan Zai harus menghadapi tamu yang tidak diundang kali ini. Aura bakal tabrak menuju ke arah kompon mereka. Zai tumbang dan dipulangkan menuju ke bagian lobby, tapi Six juga berhasil diamankan. Skylights versus Aura kali ini antara naga api melawan burung dari utara. Banyak yang sudah mulai mengalami bonyok-bonyokan dan benar sekali saat ini kembali pertemuan Void dan juga Onyx terjatuh lagi, saling tukar menukar knock dan mereka lagi dipantau oleh Bigetron Red Alliance dari bagian bukit sebelah kiri. Jar mau tidak mau harus YOLO ke bagian bukit, akankah terlihat ada backupan juga dari seorang Cleon, masih terus memakai bandage-nya, tapi itu dia Luxi sudah memantau dari awal mencari tambahan lagi korban dari anak-anak Onyx yang masih bertahan termakan oleh Blue Zone yang semakin sakit. Zonanya. Wow, Bigetron. Betul, mereka benar-benar menjadi magnet dari zona-zona yang muncul sampai di zona yang ke-6 kali ini. Bahkan mereka berada di bagian tengah circle. Satu-satunya tim yang sudah menguasai circle ini adalah Bigetron. Bahkan kali ini Luxi mendapatkan angle yang begitu bebas untuk ditujukan karena Onyx, dan Onyx dipulangkan karena lobby. Bahkan Geekfam juga menjadi sebuah pandangan indah dari Bigetron untuk poin-poin dari Red Alliance. Iya, ini saatnya Bigetron bakal melakukan nyayur-nyayur. Itu dia granat dari Zuxi. Terkonek ke arah seorang Audrey di mana tukang tembak aim yang cukup tajam. Wow. Granat berikutnya lagi, KPD yang langsung dibangun dari Suksi, Pu sendirian dan Geek harus terpulangkan di posisi ke-9 saat ini. 6 poin elimination langsung dimiliki dari Bigetron Red Alliance. Gila men, kontrol zonanya mereka, berani nembaknya mereka, benar-benar membuat mereka nyayur banget. Untuk sementara ini mereka mendapatkan 6 elimination, berbeda satu dengan Bonafide sudah mendapatkan 5 elimination, tapi Bonafide butuh bergerak lagi untuk masuk ke dalam zona. Dan BNW yang cukup dekat kali ini dengan anggota-anggota dari Zone Esport, di mana Banyu sudah mulai mendekat menuju ke BNW, tapi belum bertembak di antara kedua tim ini. Masih bermain dengan begitu sabar, bahkan Banyu tidak ingin membuka tembakannya sama sekali, Reski. Iya, masih menjadi cacing dilakukan dari seorang Banyu bergerak menuju ke area titik di mana diisi oleh tim BNW yang masih bertahan 3 player. Akankah dia berhasil menangkap 1 player? Tapi kalau ketika dia tangkap 1 pun dia juga terancam punah sih ini. Karena otomatis teman-teman dari BNW langsung sadar secepat mungkin untuk memberikan sebuah follow up. Tapi itu dia Molotov terlebih dulu bakal dikirimkan ke arah seorang barrier, akan terbakar. Belum ada tanda-tanda DPS ya. Belum ada tanda-tanda DPS ya, tapi 2 Molotov akan dilemparkan barrier. Akhirnya bangun dari tempat persembunyian, namun dia melihat pergerakan dari seorang Banyu, dan kali ini Banyu mencicil SP dengan begitu banyak ke arah seorang barrier. Bersembunyi di balik sebuah pohon, masih belum mampu untuk mendapatkan atau untuk menghalangi tembakan-tembakan dari seorang Banyu, namun masih ada backup dari bagian belakang tentunya. Dan kali ini sepertinya dari Zone Esport akan kehilangan 2 anggota mereka, Mineral yang bakal menjadi last man standing untuk Zone Esport.
saat ini kembali BNW yang masih mengungguli dengan memiliki 2 player aktif. Tapi Bigetron terbackstep 1 player mereka. Luxi harus tertangkap dan langsung terbakar. Granat berikutnya lagi menjatuhkan seorang Jaden yang sudah memakan seorang Luxi. Saat ini Bigetron harus menyadari secepat mungkin ke bagian belakang mereka. Ternyata masih ada Aura yang bisa membackstep mereka. Betul sekali, Aura masih bisa memberikan backstepnya sedikit demi sedikit. Namun kali ini dari Bigetron yang menyisakan 3 anggota mereka. Jaden sepertinya sudah dipulangkan ke arah lobby, di mana Aura kali ini hanya menyisakan Hans For You yang menjadi pemain terakhir dari Aura saat ini. Bonafide akan berfokus untuk melakukan healing dan juga Zoni Sport kayaknya bakal melakukan healing. Akan ada 2 tim yang melakukan commit fight atau 3 tim yang akan melakukan commit fight di bagian dalam dari zona yang ke-7. Hans For You tercicil sedikit lagi dan berhasil sudah. Prediksi dilakukan dari seorang Liquid memulangkan anak-anak dari Aura puas di posisi kelima. Saat ini di menit ke-25 menyisakan 4 tim, 8 player masih aktif. Di mana keunggulan yang dimiliki dari BNW cukup kuat dan masih sama dengan Bigetron saat ini. Ini kondisinya berimbang 3 lawan 3 antara BNW dan juga Bigetron, di mana ini adalah 2 tim yang masuk ke dalam zona untuk gangguan dari Nux dari arah luar sempat memberikan tembakan menuju ke arah Bigetron, walaupun akhirnya dia dipulangkan oleh Blue Zone yang menyakitkan karena healingnya sudah habis. Liquid sudah mendengar beberapa tembakan dan langkah kaki dari arah Bonafide. Kali ini ada lemparan molotov dari seorang Liquid sedikit membatasi pergerakan dari BNW. 2 tim tersisa kali ini. Reski, kira-kira Bigetron atau BNW? Saya Bigetron sih. Oke, gua BNW berarti supaya kondisinya berimbang ya. Iya. Kali ini granat sudah mulai dilemparkan, meletup sudah dan memberikan splash damage karena 2 pemain dari Bigetron. Zuxi terpaksa ditarik lagi mundur ke bagian belakang, namun granat dari Liquid masih belum mampu memberikan splash damage yang dalam karena pemain-pemain dari BNW. Iya, sebenarnya posisi masih lebih nyaman BNW, tapi ini posisi mereka tidak enak ketika Bigetron memainkan utility terus-menerus ke arah mereka. Tapi saat ini mungkin utility granat yang dimiliki dari BTR sudah semakin minimalis sekali. Betul. Dan saat ini masih terus bergerak dengan berdiri. BNW masih bisa bermain dengan berdiri, tapi BTR saat ini mereka harus terus bertahan dengan melakukan proning atau jongkok saja. Betul sekali, tapi ternyata Zuxi masih punya molotov yang bakal dilemparkan menuju ke arah seorang Kopinli tadi, namun tidak ada damage yang diterima oleh Kopinli. Granat juga bakal dilemparkan dari seorang Zuxi menuju ke bagian depan sana, namun kali ini connect. Zuxi mendapatkan 1. Ini adalah genderang perang untuk membuat Bigetron lebih percaya diri lagi. Melihat 1 orang di bagian sedang melakukan proning, namun kali ini berhasil diamankan. Tinggal last man standing yang ada di sebelah kanan, dan winner chicken dinner untuk Red Aliens di game yang pertama. Aliens mengamuk langsung mengumpulkan 9 poin elimination. Cukup harum dan wangi sekali di game kita yang pertama minggu ketiga. Akankah ini minggu Red Aliens? Wah, mungkin saja ya. Tapi gue tetap percaya lah semua tim bakal memberikan yang terbaik, karena kita nggak bisa benar-benar memprediksi mutlak apa yang akan terjadi di in-game nanti. Bigetron di minggu pertama mereka bisa dibilang cukup bagus, dibilang bagus banget enggak, tapi cukup bagus. Minggu kedua juga mereka masih cukup bagus karena mereka masih bisa stabil. Untuk 1 minggu itu mereka totalnya ada di peringkat ke-8, dan kali ini mereka membuka dengan mendapatkan winner chicken dinner. Ini langkah bagus untuk mereka nanti tentunya. Betul sekali.